Perkenalkan, saya Miftahul Jannah dengan NIM 2012-20023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqih 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi istinbat yang terdiri dari hasil atau produk istinbat, cara melakukan istinbat, hubungan metode istinbat hukum dengan metode ilmiah, dan istilah-istilah lain terkait istinbat. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Hasil atau produk istinbat. Hasil istinbat merupakan produk akhir dari usaha para ulama atau cendekiawan muslim dalam menemukan dan merumuskan hukum Islam dari sumber-sumbernya. Hasil istinbat ini mencakup keputusan hukum atau pandangan penafsiran terhadap suatu masalah yang tidak secara eksplisit diatur di dalam teks-teks agama. Selanjutnya ada ciri khas dari hasil istinbat. Yang pertama ada kontekstual dan relevan. Artinya hasil istinbat mencerminkan pemahaman terhadap konteks sosial dan perubahan zaman. Keputusan hukum yang dihasilkan dirancang agar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ciri yang kedua yaitu berkaitan dengan nilai-nilai Islam. Hasil istinbat diharapkan selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Para ulama berusaha untuk menarik kesimpulan yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan pandangan hukum yang adil. Ketiga, menggunakan metode-metode hukum Islam. Hasil istinbat didasarkan pada penggunaan metode-metode hukum Islam seperti analisis teks agama, penggunaan analogi atau qiyas, istislah atau kemaslahatan, dan prinsip-prinsip usul fikih. Yang keempat, berlandaskan pada pendekatan ilmiah. Para ulama melakukan istinbat dengan pendekatan ilmiah dan rasional. Mereka menggunakan penalaran logis dan analisis mendalam untuk mencapai kesimpulan hukum. Yang kelima, memberikan solusi terhadap permasalahan kontemporer. Hasil istinbat dapat memberikan panduan dan solusi terhadap permasalahan kontemporer yang belum diatur secara langsung dalam teks-teks agama seperti isu-isu teknologi, bioetika, atau perubahan sosial. Yang terakhir yaitu diterima oleh komunitas umat Islam. Keberhasilan istinbat juga dapat diukur dari tingkat penerimaan dan pengakuan oleh komunitas ulama dan umat Islam secara luas. Hasil istinbat yang mendapatkan dukungan dan legitimasi dari otoritas keagamaan lebih mungkin diterima oleh umat muslim. Kemudian di sini ada contoh dari istinbat. Contohnya ialah jual beli secara kredit. Para ulama tidak setuju tentang aturan jual beli dengan kredit. Sebagian ulama ahlul albid berpendapat bahwa jual beli kredit yang pembayarannya tidak secara kontan dan lebih tinggi dari harga pasar pada hari penjualan adalah haram, karena ada unsur riba nasiyah di dalamnya. Riba nasiyah yaitu memperlambat pembayaran dengan harga tinggi sebagai imbalan waktu. Selanjutnya kita masuk ke cara melakukan istinbat. Yang pertama itu ada penguasaan teks agama. Langkah awal dalam melakukan istinbat adalah memahami dengan mendalam
teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis, penguasaan bahasa Arab, dan pemahaman terhadap konteks sejarah juga sangat penting untuk interpretasi yang akurat. Yang kedua ada analisis teks agama. Para ulama menganalisis teks agama dengan seksama, memeriksa makna harfiah dan konteks historisnya. Mereka mencari petunjuk hukum yang terkandung dalam ayat-ayat atau hadis-hadis tertentu. Yang ketiga, penggunaan analogi atau kias. Jika tidak terdapat nas yang secara langsung relevan dengan situasi yang dihadapi, para ulama dapat menggunakan analogi atau kias. Yang keempat adalah istislah atau kemaslahatan. Para ulama mempertimbangkan kemaslahatan atau manfaat bagi masyarakat. Mereka mencari solusi yang dapat memberikan manfaat terbesar dan menghindari kerugian. Cara melakukan istinbat yang kelima itu ada pertimbangan usul fikih. Prinsip-prinsip usul fikih digunakan sebagai pedoman dalam menentukan hukum, seperti prinsip maslahah, kemaslahatan, mafsadah, kerugian, dan istihsan, pilihan terbaik. Keenam, konsultasi dan ijtihad bersama. Para ulama dapat berkonsultasi dan melakukan ijtihad bersama untuk mendiskusikan suatu masalah. Proses konsultasi ini dapat membantu menghindari penafsiran yang subjektif dan meningkatkan kualitas dari hasil istinbat. Yang ketujuh, kajian kritis terhadap situasi kontemporer. Dalam menghadapi isu-isu kontemporer, para ulama harus melakukan kajian kritis terhadap situasi tersebut. Mereka perlu memahami dampak perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi terhadap masyarakat. Cara melakukan istinbat yang terakhir adalah pertimbangan etika dan moralitas Islam. Hasil istinbat harus selaras dengan nilai-nilai etika dan moralitas Islam. Keputusan yang diambil harus mempromosikan keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, hubungan metode istinbat dengan metode ilmiah. Istinbat hukum dalam konteks hukum Islam dan metode ilmiah itu memiliki perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu menekankan pada analisis rasional dan penelitian mendalam. Kemudian keduanya juga menggunakan deduktif dan induktif dalam merumuskan kesimpulan. Adapun perbedaannya itu terletak pada sumber kebenaran. Istinbat hukum menitikberatkan pada penemuan hukum Islam dari sumber-sumber keagamaan seperti Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Sedangkan untuk metode ilmiah itu lebih bersifat empiris dan bergantung pada observasi atau pengamatan dan pengujian. Kemudian ada istilah-istilah lain yang terkait. Yang pertama itu ada ifta atau fatwa, yang kedua ada ittiba, ketiga talfiq, keempat taklid, dan yang kelima itu ada mazhab. Istilah-istilah lain yang pertama yaitu ifta atau fatwa. Ifta adalah proses pemberian fatwa yang disampaikan mufti kepada mustafti. Mufti adalah sebutan untuk orang yang memberikan fatwa, sedangkan mustafti sebutan untuk orang yang meminta fatwa. Jadi fatwa adalah status hukum yang ditetapkan dan disampaikan seperti halal, haram, makruh, mubah, atau wajib.
Yang kedua yaitu ada ittiba. Ittiba secara bahasa artinya menurut atau mengikut. Sedangkan menurut istilah yaitu menerima ucapan atau perkataan orang serta mengetahui alasan-alasannya atau dalilnya, baik dalil itu dari Al-Quran maupun hadis yang dapat dijadikan hujjah. Yang ketiga ada talfiq. Secara harfiahnya talfiq artinya tambal sulam. Diumpamakan tindakan menambal sulam potongan-potongan kain untuk dijadikan sepotong baju yang utuh. Sedangkan menurut istilahnya talfiq yaitu mengambil pendapat dari seorang mujtahid, kemudian mengambil lagi dari seorang mujtahid yang lain, baik dalam masalah yang sama maupun dalam masalah yang berbeda. Kemudian ada taklid. Taklid menurut ahli bahasa diambil dari kata-kata kiladah atau kalung, yaitu sesuatu yang digantungkan atau dikalungkan seseorang kepada orang lain. Taklid menurut terminologi adalah menerima atau mengikuti suatu pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber hukum dan metode-metode penggalian hukum yang digunakan orang tersebut. Orang tersebut yang dimaksud adalah ulama. Istilah yang terakhir itu ada mazhab. Secara bahasa, mazhab adalah sebuah kata dalam bentuk wazan maf'al dari kata az-zahab yang artinya pergi. Secara istilah, menurut Ibnu Manzur, seorang pakar ilmu bahasa Arab terkenal abad 6 Hijriah, dalam kitabnya yang berjudul Lisanul Arab, mazhab artinya adalah al-mu'taqadu allazi yuzabu ilaihi, yang artinya sejumlah pijakan, kaidah, dan fondasi yang menjadi rujukan orang-orang yang pergi. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.